Jadi kita mau tahun ini kita jadikan tonggak daripada kebangkitan setiap kita. Amin. Tonggak daripada pemulihan kita. Kalau kita tidak dipulihkan tahun ini, percayalah Bapak Ibu jemaat Tuhan, perjalananmu akan semakin sulit. Kenapa saya katakan akan semakin sulit? Karena kalau kita lihat sekarang ini keadaan ekonomi sedang lagi turun-turunnya, ya, belum lagi tingkat kejahatan dan segala macam. Kita semua sudah tahu. Makanya usahakanlah, kejarlah pemulihan itu. Katakan amin. Haleluya. Dan pada saat ini kita mau diperlengkapi kembali dengan firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdiri semua. Kita letakkan dada kita di atas, kita letakkan tangan kita di atas dada kita, dan kita ucapkan ini dengan sungguh-sungguh, kita aminkan dengan iman. Satu, dua, ya. Siapa aku adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang punya adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang dapat kulakukan adalah apa kata firman Tuhan. Sekarang aku akan menerima firman Tuhan. Pikiranku fokus, hatiku menerima, hidupku tidak akan sama lagi. Karena aku adalah pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sudah 2 minggu berturut-turut kemarin kita bicara soal doa. Doa yang dipenuhi oleh tiap penyembah. Karena doa itu isinya bukan hanya permohonan, bukan hanya keinginan, tetapi juga harus berisi ucapan syukur dan pujian penyembahan. Katakan haleluya. Karena doa yang diinginkan Tuhan adalah doa yang merupakan persembahan hukuman. Doa yang merupakan persembahan hukuman. Dan firman Tuhan juga berkata kemarin bahwa rumahku, kata Tuhan, adalah rumah doa. Katakan haleluya. Sehingga kalau kita tidak berdoa, kalau hidup kita tidak dipenuhi dengan doa, maka Tuhan tidak ada di dalam kita. Dan akhirnya kita berubah menjadi sarang penyambung. Ada begitu banyak orang Kristen sekarang ini bukan lagi menjadi rumah Tuhan, karena mereka tidak mau berdoa. Tetapi kita yang ada di tempat ini sudah 2 minggu kita berturut-turut diingatkan untuk mengisi hidup kita dengan doa. Katakan haleluya. Supaya kita menjadi rumah Tuhan. Dan kalau ada Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan berjalan, kita akan berperilaku, kita akan hidup sebagai rumah Tuhan. Kalau dulu ada orang Pentekostal lama, ya, anak-anak Tuhan yang saya jarang mendengar itu sekarang, ada pepatah, banyak berdoa, banyak berdoa, banyak berkat. Amin. Ya, ini ungkapan yang sudah lama, yang sekarang saya hampir tidak pernah dengar lagi. Makanya banyak orang tidak berdoa lagi. Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Dan itu juga sebabnya kenapa banyak orang Kristen hidupnya kering dengan berkat, karena tidak berdoa.
Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Ayat 30. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Ayat 31. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Ayat kedua. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Selanjutnya, sementara ia berkata demikian, awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ayat 36. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Haleluya. Kalau kembali ke ayat 28 mulai. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Yesus adalah Tuhan 100%. Tetapi pada saat Yesus ada di bumi ini, maka Yesus juga adalah manusia 100%. Kenapa? Karena memang karya penyelamatan Allah terhadap kita harus digenapi. Dan hukum Allah berkata bahwa harus ada korban darah tercurah untuk penebusan dosa, dan Allah tidak pernah menghapus hukum. Itu kenapa Yesus menjadi manusia 100% untuk dikorbankan. Tetapi selama Yesus di dunia ini, dia adalah 100% manusia, dan dia menampakkan dasar-dasar di dalam kehidupan kita mengikut Kristus. Dan pada waktu itu, Yesus mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Haleluya. Yesus saja berdoa. Saya heran kalau ada orang Kristen yang hidupnya tidak pernah berdoa. Sedangkan Yesus saja berdoa. Dan pada waktu Yesus mau berdoa, dia naik ke atas gunung, ke tempat yang tidak ada gangguan, ke tempat di mana dia bisa fokus dengan doanya, ke tempat dia bisa bersehati dengan Allah Bapa. Amin. Haleluya. Itu kenapa Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau kita mau berdoa, janganlah berdoa supaya dipuji orang, janganlah berdoa supaya dilihat orang, tapi berdoalah dengan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Haleluya. Di tempat kita di mana bisa fokus. Amin. Ayat 29. Pada hari ini kita mau melihat 5 hal yang akan terjadi pada saat kita mulai benar-benar berdoa. Dan ini adalah hal yang pertama. Dikatakan ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pada saat kita memang benar-benar berdoa, pada saat kita mengisi hidup kita dengan berdoa karena kita ingin Tuhan ada di dalam hidup kita, maka kita pasti mengalami perubahan. Katakan haleluya. Dikatakan wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Pada saat kita benar-benar berdoa,
Siapa di sini semua berdoa? Pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar berdoa? Apakah sudah ada perubahan dalam hidup kita? Kalau hidup kita tidak berubah, maka sebenarnya kita tidak berdoa. Kalau dalam kita tidak berubah dan luar kita pun tidak berubah, sebenarnya kita tidak berdoa. Ada banyak salah pemahaman di dalam Tuhan. Ada orang berpikir bahwa dia ke gereja sedang ibadah kepada Tuhan, sementara Tuhan merasa dia tidak dibantu. Ada orang yang melayani pekerjaan Tuhan, tetapi sebenarnya Tuhan tidak merasa sedang dilayani. Ada orang yang merasa sedang berdoa, tetapi sebenarnya Tuhan merasa tidak punya hubungan apapun dengan orang ini. Hal yang pertama terjadi pada saat kita berdoa, benar-benar berdoa, adalah terjadi perubahan. Katakan amin. Dalam berubah, luar pun ikut berubah. Haleluya. Sekali lagi kami katakan, dalam berubah, luar pun ikut berubah. Ada sekarang orang Kristen, bahkan ada pelayan-pelayan yang katanya sudah berubah, yang katanya sudah lahir baru, tetapi kok pakaiannya sama dengan pakaian orang dunia. Saya pernah melihat satu ibadah. Saya tidak mau menghakimi, saya hanya mau memaparkan fakta. Pelayan-pelayan ibadahnya pakaiannya hampir sama dengan orang-orang di diskotik. Padahal dikatakan di sini wajah Yesus berubah, pakaiannya pun ikut berubah. Haleluya, haleluya. Jangan cerita kalau kita tidak berubah dalam dan luar kita, memang kita belum berdoa. Siapa di sini sudah berubah? Haleluya. Yang dulunya murni aja, cemberut aja, sekarang jadi suka senyum. Itu perubahan kan? Iya, perubahan. Karena anak Tuhan harus suka cita. Dulu suka merepet. Siapa di sini suka merepet? Cuma saya. Saya dulu suka merepet. Anak istri saya kalau nggak percaya. Karena prinsipnya saya sebelum direpeti, maka merepet lebih dulu. Maka kita tidak jadi direpeti. Tetapi saya sudah berubah. Karena saya berdoa. Dalam berubah, luar berubah. Katakan amin. Katakan haleluya. Ada banyak kesaksian orang yang gagal karena dia gagal menampilkan perubahan dia. Ada istri-istri yang merindu suaminya ikut ke gereja beribadah bersama-sama. Siapa istri-istri yang suaminya belum ada di sini, tetapi istrinya memang rindu sekali dapat bersama-sama beribadah dengan suaminya? Ada? Tidak ada? Yakin? Istri-istri siapa di sini yang suamimu belum bertobat? Ada? Tidak ada yang mau berani mengaku. Haleluya. Ada pernah seorang ibu, bukan pernah seorang lagi. Ada beberapa kali saya punya pengalaman konseling dengan ibu-ibu. Mereka curhat. Suamiku begini, Pak Pendeta. Suamiku begitu, Pak Pendeta. Tolong doakan, Pak Pendeta. Pertanyaan pertama yang saya selalu tanyakan adalah,
pernah mendoakan suami? Siapa di sini yang selalu mendoakan suaminya? Haleluya. Tetapi ada istri-istri yang tidak mau mendoakan suaminya, karena dia merasa menitipkan doa kepada Pak Gembalanya sudah cukup. Sama seperti misalnya saya capek bawa ini, terus saya titip sama Dasko tolong pegang. Akhirnya saya ringan. Bukan begitu banyak orang Kristen sekarang hanya menitipkan doa kepada Pak Gembalanya. Hanya menitipkan doa kepada gembalanya, hanya menitipkan doa kepada ketua rakyatnya, hanya menitipkan doa kepada orang-orang di sekitarnya, tetapi dia sendiri tidak berdoa. Bagaimana mungkin keajaiban itu terjadi kalau engkau tidak berdoa? Dan kemudian bagaimana mungkin itu menjadi doa yang benar kalau engkau tidak berdoa? Kami pernah ketemu dengan famili. Istrinya ini rajin ibadah. Bukan hanya ibadah minggu, ibadah kaum wanita, ibadah doa, doa puasa, doa kaum wanita, doa apapun dia itu. Tetapi kemudian dia panggil kami, karena dia ingin suaminya berubah, dia ingin suaminya bertobat. Dan di depan kami suami istri. Tetapi apa yang terjadi? Akhirnya berantem suami dan istri di depan kami. Karena istrinya bilang, inilah suamiku ini, tak ada perubahannya. Padahal aku capek mendoakannya, padahal aku sudah capek. Dan suaminya bilang apa? Gimana aku mau bertobat? Kau bilang kau rajin ke gereja, rajin berdoa, tinggal aku mau kayak gitu juga. Bagaimana mungkin orang dunia mau kenal Tuhan kalau kita menampilkan tampilan yang sama bahkan lebih buruk daripada dunia? Sekarang ini di beberapa gereja saya sering melihat, terutama anak-anak mudanya ya, tapi bapak-bapaknya juga sudah ada juga. Laki-laki pakai hati-hati. Pernah lihat? Siapa di sini laki-laki pakai hati-hati? Pakai hati-hati. Pakaiannya ketat, celananya ketat, sampai saya tahu di luar masih seorang sama gaya. Ini celananya ketat sekali, atas Arises. Dan dia dengan bangga berkata, saya anak Tuhan, saya bersaksi, saya mau menjangkau jiwa-jiwa mana yang dia bisa jangkau. Kalau penampilannya saja sama seperti orang yang sedang ada di pasar sana. Haleluya. Haleluya. Sebelum ada perubahanmu, sebenarnya engkau belum pernah berdoa. Berubah di dalam, berubah di luar, kata-katanya. Haleluya. Lanjut ayat 30. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Ini adalah hal yang kedua yang akan terjadi pada saat kita benar-benar berdoa. Yang pertama adalah kita berubah di dalam dan berubah di luar. Katakan haleluya. Pikiran kita berubah. Kita tidak lagi memikirkan siasat-siasat kotor. Kita tidak memikirkan apa yang salah dari orang lain, tetapi kita mulai memikirkan hal yang mulia, hal yang suci, hal yang mendatangkan kebajikan, hal yang
ruangan kita ini ada 5 AC yang Tuhan berikan. Per AC-nya 5,5 juta. Pada waktu kita camkan tahun lalu kita ingin memiliki AC di ruangan ini, karena memang tahun lalu sudah panas-panasnya, betul. Suhu sampai 38 derajat, betul. Tidak tahan kita. Tetapi pada saat kami melihat komplek kami, memang tidak ada uangnya. Dan kami berdoa, haleluya. Dan ada jemaat Tuhan juga yang ingin menopang di dalam doa. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu jemaat Tuhan? Tuhan mengirimkan Musa dan Elia. Ada 5 jemaat Tuhan yang masing-masing memberikan 1 AC, 1 AC, 1 AC, 1 AC, 1 AC. Tuhan akan mengirimkan pertolongan itu pada saat kita memang benar-benar berdoa. Haleluya. Jangan tanya Tuhan dari mana itu. Tuhan bisa kirimkan burung gagak untuk Elia, untuk mengantarkan makanan Elia. Tuhan bisa kirimkan gempa bumi untuk membebaskan Paulus dan Silas. Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk membebaskan Petrus. Kemarin kami menemani ada salah satu jemaat membawa anaknya untuk berobat. Kedua bayi sudah memulai berdoa di dalam pujian penyembahan. Pada waktu kami ke rumah sakit, Tuhan mengirimkan dokter spesialis ahli penyakit dalam terbaik di Kota Medan. Dan kemudian dokter ini juga merekomendasikan dokter spesialis dengan anak terbaik di Kota Medan. Dan tiba pada biaya, karena ini sangat mahal, BPJS-nya nggak ada. Tetapi di rumah sakit kami bertanya, apakah program KTP Medan berlaku? Masih berlaku, Pak. Malah pegawai rumah sakit yang mengajari dan memandu sampai ternyata sorenya disetujui. Pada saat kita berdoa, benar-benar berdoa Bapak Ibu jemaat Tuhan, Tuhan pasti kirimkan pertolongan itu. Katakan haleluya. Tuhan kirimkan pertolongan itu. Tahun lalu pada saat kami memang sedang kesulitan, benar-benar kesulitan untuk membayar uang kuliah anak-anak saudara. Jangankan uang kuliahnya, uang bulanannya aja kami benar-benar kesulitan. Tetapi Tuhan kirimkan Musa dan Elia. Tuhan kirimkan orang-orang yang bisa menolong, membantu, mendukung kami dari sisi dana. Pada tahun lalu pernah kejadian satu kali kami ditolong oleh orang seberang yang memang jenggot dan celananya cingkrang. Tuhan bisa kirim siapapun, Tuhan bisa kirim apapun untuk menopang kita. Katakan haleluya. Tetapi ingat, Yesus naik ke gunung bukan karena dia mencari Musa dan Elia. Yesus naik ke gunung untuk berdoa, untuk mencari hubungan dengan Tuhan, untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Yesus naik ke gunung mencari, mendapatkan Allah Bapa, bukan mencari Musa dan Elia. Itu kenapa Bapak Ibu jemaat Tuhan, pada saat
Itu kenapa doa tidak dijawab. Karena memang engkau belum berdoa. Karena doa itu adalah mencari hubungan dengan Allah. Haleluya. Bukan dengan Musa dan Elia. Musa dan Elia dikirim Tuhan. Pertolongan itu dikirim Tuhan. Itu adalah akibat engkau berdoa. Bukan tujuan utama engkau berdoa. Dikatakan di sini, dan Bapak dan orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia pada saat Yesus berdoa. Haleluya. Siapa yang ingin Tuhan kirimkan pertolongan itu di hidupnya? Katakan, katakan. Ayo kita benar-benar berdoa. Haleluya. Pada saat kita benar-benar berdoa, ada perubahan dalam hidup kita. Berubah di dalam, berubah di luar, dan kemudian pertolongan itu datang. Ayat 31. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Pertolongan itu Tuhan kirimkan. Gempa bumi Tuhan kirimkan untuk melepaskan, membuka pintu penjara Paulus dan Silas. Karena Paulus dan Silas ada tugas berikutnya dari Tuhan. Mereka harus memberitakan Injil lagi. Pada saat Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menolong membebaskan Petrus dari penjara supaya Raja Herodes jangan membunuhnya, itu karena Petrus punya tujuan. Jadi pertolongan Tuhan itu dikirimkan Tuhan untuk menguatkan kita tentang tujuan hidup kita. Katakan haleluya. Ada yang pernah bertanya, kenapa saya ada di Medan sekarang? Kenapa saya hidup di Medan? Kenapa bukan di Semarang? Kenapa saya hidup di Medan? Kenapa bukan di Aceh? Kenapa bukan di New York? Kenapa bukan di Kutub Utara? Kenapa harus di Medan? Pernah ada yang bertanya seperti itu? Pernah ada yang bertanya, kenapa aku hidup? Tujuan hidup itu adalah the way of life. Orang yang tidak punya tujuan hidup itu gampang putus asa. Dikit-dikit mati aja lampu. Dikit-dikit aku mau bunuh diri aja lampu. Kenapa? Tidak ada tujuan hidup. Dikit-dikit bersungut-sungut. Dikit-dikit berlutut. Kenapa? Tidak ada tujuan hidup. Firman berkata tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Katakan amin. Untuk mencapai jiwa-jiwa. Katakan amin. Untuk menjadi saksi Kristus. Itu tujuan hidup kita. Dan untuk itulah Tuhan mengirimkan Musa dan Elia, mengirimkan pertolongan itu, mengirimkan keajaiban itu, supaya kita bisa lebih teguh, lebih kuat, lebih kokoh untuk berjalan menuju tujuan hidup kita. Haleluya. Pertolongan itu Tuhan berikan supaya kita memiliki kesaksian bagi orang, kesaksian tentang kebesaran Tuhan kita. Pertolongan itu diberikan supaya kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan, sehingga orang tertarik mengenal Tuhan kita.
Dua, kita berubah. Dan hal yang kedua adalah Tuhan mulai mengirimkan pertolongan itu. Tuhan mengirimkan orang-orang tangan-tangan untuk menopang kita, untuk mendukung, membantu, menolong kita. Hal yang ketiga adalah kita semakin nyata untuk tujuan hidup kita. Dan hal yang keempat adalah sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Ayat 35, maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pada saat kita benar-benar berdoa, pada saat kita menjaga kehidupan doa kita, maka kita terhubung dengan Tuhan, maka kita mulai peka dengan suara Tuhan, maka kita bisa mengenali suara Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada orang yang tidak peka dengan suara Tuhan. Ada orang yang tidak mengenali suara Tuhan. Tetapi pada saat kita rajin berdoa dengan benar, kita akan mulai peka dengan suara Tuhan. Kita akan mulai peka dengan tuntunan Tuhan. Pada saat kita berhubungan dengan orang yang akan menipu kita, Tuhan akan bicara kepada kita, jangan dia. Dan kita peka dengan suara itu. Pada saat kita akan melakukan hal yang akan kita sesali, Tuhan juga akan berbicara kepada kita, jangan lakukan, dan kita peka dengan suara itu. Kenapa? Karena kita berdoa. Kenapa banyak orang Kristen sekarang hidupnya hancur-hancuran karena dia tidak berdoa, sehingga dia tidak peka dengan tuntunan Tuhan, dia tidak peka dengan suara Tuhan. Ada banyak orang tertipu dengan mitra dagangnya. Kami pernah ketemu dengan seorang pedagang yang berkali-kali kena tipu. Berkali-kali kena tipu. Sehingga akhirnya uangnya habis. Tapi kalau untuk orang-orang yang rajin berdoa, dengan benar-benar berdoa, maka Tuhan akan hindarkan dia. Tuhan akan ingatkan dia, jangan orang itu dan orang ini peka dengan suara Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Kalau kita lihat Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada banyak orang berpikir bahwa dia bisa berjalan dengan kepintaran. Dia mulai mengabaikan, dia mulai merasa tidak perlu dengan suara Tuhan itu. Padahal firman Tuhan berkata di dalam Yakobus 1 ayat 17. Yakobus 1 ayat 17. Ya, kita baca sama-sama yuk. 1 ayat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Katakan haleluya. Kalau kita mau yang baik terjadi, kalau kita mau anugerah yang sempurna terjadi dalam hidup kita, maka itu pasti dari Tuhan. Haleluya. Dan itu turun pada saat kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Dia kembali ke Lukas 9 ayat 35. Kita sekarang sedang sering mendengar lagu Ku terhubung dengan Tuhan. Siapa yang bisa? Ku terhubung.
ayat. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Katakan haleluya. Nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Sekali lagi kami katakan, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Hidup kita sering dipenuhi banyak hal. Kita berjalan, kita berpikir. Yang kita pikirin pekerjaan kita, yang kita pikirin ada, yang kita pikirin keluarga, ini itu, tapi tidak pernah memikirkan Yesus. Tetapi pada saat kita berdoa dengan benar dan dengan tekun, terus-menerus berdoa, maka yang ada di hidup kita hanyalah tinggal Yesus. Katakan amin. Nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Tidak ada hal lain dalam hidup kita kecuali Yesus. Firman berkata, apabila kita mengasihi apapun, termasuk lebih mengasihi istri, lebih mengasihi anak, lebih mengasihi orang tua dibandingkan mengasihi Yesus, maka Tuhan berkata kita tidak layak menjadi murid. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Yuk kita baca bersama-sama yuk. 1, 2 ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Katakan amin. Kenapa? Karena di dalam Filipi 4 ayat 19, tolong, Filipi 4 ayat 19 dikatakan, yuk kita baca sama-sama. Allahmu akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Orang yang hanya Yesus di dalam hidupnya, orang yang hanya terfokus kepada Yesus, dia akan menjalani hidupnya tanpa khawatir. Karena dia tahu Tuhan akan memenuhi segala keperluannya menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Mungkin ada di sini yang sedang khawatir tentang masa depan anaknya. Mungkin di sini ada yang khawatir tentang ekonomi keluarganya, tentang penyakitnya. Itu berarti bukan hanya Yesus yang ada di dalam hidup. Kenapa bisa demikian? Karena kalau kurang berdoa. Karena firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 6 tadi berkata, Filipi 4 ayat 6 sampai 7 tadi berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam apa? Dalam apa? Dan permohonan dengan. Kalau kita masih khawatir, memang karena kita tidak berdoa, karena memang kita tidak benar-benar berdoa, karena kita pikir kita berdoa padahal kita belum berdoa. Jadi Bapak Ibu teman Tuhan, kalau kita mau makin lama makin kuat di dalam berjalan dalam hidup kita, berdoalah. Haleluya. Berdoalah dengan benar. Sungguh-sungguhlah berdoa.
hidupmu sungguh-sungguhlah berubah. Karena kalau engkau belum berubah, berarti engkau belum berdoa. Dan kalau engkau belum berdoa, bagaimana Tuhan mengirimkan Musa dan Elia untuk menopangmu? Bagaimana Tuhan bisa mengirimkan malaikatnya untuk menopangmu? Bagaimana mungkin Tuhan mengirimkan apapun yang bisa Tuhan kirimkan untuk menolong kita, kalau kita tidak benar-benar dan sungguh-sungguh berdoa? Dan pada saat kita benar-benar berdoa, Tuhan juga akan mengarahkan kita kepada tujuan hidup, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Untuk memuliakan Tuhan. Dan kita mulai terhubung dengan Tuhan. Kita mulai peka dengan suara Tuhan. Kita mulai mengenal suara Tuhan. Banyak orang Kristen tidak kenal suara Tuhan. Jangan hanya peka, sekedar mengenal suara Tuhan yang kemudian tidak mampu karena dia tidak berdoa. Pada saat kita berdoa dengan benar, kita akan mulai menghilangkan hal-hal lain, sehingga yang ada dalam hidup kita hanyalah Yesus. Amin. Haleluya. Dan kita akan menjadi seperti Yesus, dirubahkan Tuhan seperti Yesus. Haleluya. Ada lagunya. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Pada saat hanya Yesus ada dalam hidup kita, pada saat kita hanya fokus kepada Yesus, dalam kesulitan kita hanya fokus kepada Yesus. Dalam hal apapun yang terjadi, kita hanya fokus kepada Yesus. Maka lihatlah, keajaiban itu pasti datang. Haleluya. Haleluya. Fokus hanya kepada Yesus. Kita akan masuk di dalam doa. Kami juga akan mengundang Bapak Ibu jemaat Tuhan yang akan hidup yang ingin didoakan secara khusus berada ke depan berlutut. Dan kami akan membuat Tuhan akan membuatkan pandangan